Umumnya, digital marketer itu mempunyai tanggung jawab atau dalam bentuk KPI seperti meningkatkan brand awareness, website traffic, dan juga conversion. Conversion yang dimaksud dalam pembahasan kali ini itu bisa berupa Hai, gue Nelson and welcome to Career Insight. Di Career Insight kali ini, kita akan belajar mengenai proses pembuatan kreatif iklan yang efektif untuk meningkatkan conversion. Tapi sebelumnya, yuk klik tombol subscribe di bawah ini. Sebagai digital marketer, kita punya loh turut serta dalam pencapaian bisnis goal sebuah perusahaan. Umumnya, digital marketer itu mempunyai tanggung jawab atau dalam bentuk KPI seperti meningkatkan brand awareness, website traffic, dan juga conversion. Conversion yang dimaksud dalam pembahasan kali ini itu bisa berupa talent acquisition atau lead generation, sales seperti purchase atau transaction, bisa juga untuk store visit, dan yang terakhir install app. Nah, langsung aja yuk kita mulai ke pembahasannya. Yang pertama, ada banyak banget faktor yang mempengaruhi hasil conversion. Selanjutnya, kamu perlu tahu nih dan paham kalau digital marketing itu bukanlah sebuah ilmu yang pasti, bukan cuma sekedar angka atau perhitungan semata. Ada banyak banget faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama, misal, target audience yang kamu set itu udah sesuai atau belum. Yang kedua, timing atau user journey. Misalnya kayak weekdays atau weekend, hari libur atau hari biasa, atau mungkin juga peak season atau low season, itu bisa banget berpengaruh pada conversion kamu. Lalu, placement dan device, infrastruktur landing page juga berpengaruh, dan masih banyak faktor lainnya yang mempengaruhi hasil conversion kamu. Yang kedua, tentukan metrik sebagai tolak ukur keberhasilannya. Kamu perlu nih menentukan metrik untuk mengetahui keberhasilan digital marketing campaign yang kamu jalankan itu works atau tidak. Untuk conversion itu sendiri, gua bisa memberikan rekomendasi 3 metrik sebagai acuannya. Pertama, itu conversion rate, kedua CPA atau cost per acquisition, dan yang ketiga itu CTR atau click through rate. Oke, gue jelasin ya dalam bentuk contohnya. Jika kamu mendapatkan CPA dan conversion rate di atas rata-rata standar kamu biasanya, mungkin aja nih performance kamu ini berhasil. Tetapi kita belum tahu apakah sebagian besar itu dipengaruhi oleh kreatif iklan atau enggak. Untuk mengetahuinya, kamu perlu melihat CTR atau click-through rate tadi. Jika CTR-nya juga mendapatkan angka yang di atas rata-rata, misalnya rata-rata CTR kamu itu di angka 0,5 sampai 1%, dan di campaign ini kamu mendapatkan angka 1,5 atau 2% lebih. Nah, kita bisa asumsikan tuh bahwa digital marketing campaign yang kamu jalankan itu berpengaruh besar terhadap kreatif iklan yang kamu set. Yang ketiga, cari tahu jenis kreatif iklan yang digunakan di setiap ad channels. Jika jumlah digital ad yang kamu gunakan lebih dari satu, ada baiknya nih, kamu untuk melakukan diferensiasi atau perbandingan hasil terhadap sisi kreatif iklannya. Karena kita tahu kan, kalau digital ad channel seperti Facebook atau Instagram Ads dengan Google Ads, itu memiliki pengaturan yang berbeda-beda. Misalnya, dari sisi user behavior atau interest-nya, terus juga placement, terus juga ad delivery-nya juga berbeda-beda, atau mungkin format kreatif iklan yang digunakan juga beda. Oke, gue kasih contoh ya. Misalnya, format konten video di Google atau YouTube itu akan cenderung CPA-nya lebih mahal dibandingkan dengan Instagram Ads. Contoh yang kedua, kreatif iklan dengan format karusel itu akan lebih efektif digunakan jika kamu memberikan placement di Instagram Feed ketimbang Instagram Stories. Oleh sebab itu nih, kamu harus tahu perbedaan masing-masing digital channel untuk kamu bisa memberikan treat yang berbeda-beda pula, agar hasil conversion yang dihasilkannya juga efektif dan maksimal. Keempat, perhatikan 2-5 detik pertama untuk format video. Ada nih hasil penelitian dari IPG Media Brands, sebuah perusahaan media dari Belanda, menyebutkan bahwa
39% dari pengguna Facebook dan Instagram itu hanya menghabiskan 2-3 detik dari sebuah iklan video yang dilihatnya. Kemudian, untuk channel YouTube atau Google, rata-rata penggunanya hanya menyelesaikan iklan dengan durasi 1-10 dengan persentase 37%. Nah, dari angka-angka tersebut, kamu bisa nih jadikan acuan sebagai batas standar bawah dari performance digital marketing campaign yang kamu jalankan. Jika hasilnya di bawah standar tersebut, kamu bisa melakukan reward di sisi kreatif iklannya, terkhusus di 2-5 detik pertama. Yang kelima, lakukan A/B testing untuk memilih kreatif iklan mana yang terbaik. A/B testing adalah strategi perbandingan dua variasi pada rancangan digital marketing campaign kamu dengan periode waktu dan anggaran yang sama atau seimbang. Nah, dengan A/B testing ini, kamu bisa nih membandingkan variabel yang ingin kamu uji, seperti kreatif iklan, target audience, delivery optimization, dan juga placement. Gua kasih contoh A/B testing dengan variabel kreatif iklan ya. Kamu bisa menguji desain yang digunakan seperti color, terus image text, caption, dan juga CTA button, atau aspek kreatif iklan lainnya. Yang keenam, kamu bisa mengintip iklan kompetitor sebelah. Ada banyak banget faktor yang mempengaruhi hasil conversion kamu. Bisa jadi hasil conversion kamu itu dipengaruhi oleh performance dari iklan kompetitor kamu. Jadi, nggak ada salahnya tuh untuk intip-intip tetangga sebentar dan membandingkannya ke kreatif iklan kamu. Kamu bisa tahu juga kan, apakah kreatif iklan yang kamu bikin itu lebih menarik dibandingkan kompetitor. Nah, untuk membantu kamu mengintipnya, gue berikan 4 tools di masing-masing digital channels. Yang pertama, ada Ad Library untuk Facebook dan Instagram. Yang kedua, Keyword Planner atau User Suggest untuk Google. Dan yang ketiga, ada Ads Transparency Center untuk Twitter. Dan yang terakhir, untuk channel LinkedIn, kamu bisa menambahkan /ads di laman URL kompetitor. Yang terakhir, don't forget to generate insight regularly and keep creating other creatives. Untuk mendapatkan hasil conversion yang stabil, kamu perlu nih konsisten dalam melakukan monitoring report, mulai dari daily, weekly, monthly, quarterly, per semester, hingga yearly. Kenapa sih itu penting? Karena dengan begitu, kamu bisa nih mendapatkan insight yang baru untuk bahan kamu berinovasi ria dalam membuat kreatif iklan selanjutnya. Nah, kalau dirasa sulit, kamu bisa mengajak rekan kerja satu divisi atau tim kreatif untuk melakukan brainstorming agar mendatangkan perspektif lain dan juga ide-ide menarik dan segar untuk kalian coba. Thanks for watching. Please like and subscribe to this channel if you find this video is useful. Hidupin juga ya loncengnya biar kamu nggak ketinggalan video baru setiap minggunya. Nah, untuk kamu yang punya pertanyaan dan topik-topik lainnya untuk dibahas di Career Insight selanjutnya, yuk komen di bawah. Terakhir, jika kamu pengen pindah kerja, visit website kita di www.ekroot.com dan see ya!